Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Rahayu. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Santi Dwi Rahayu absen 33, Cindy Kusuma Wardani absen 34, Tasya Rizka Rahmania absen 35, dan yang terakhir Wiji Astuti Akmalia absen 36. Di sini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi terakhir yaitu evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu analisis pengelolaan administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian ialah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang juga berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan. Sedangkan administrator memiliki tujuan agar dapat menyusun dan juga mengendalikan dari keseluruhan aktivitas supaya dapat memelihara, mengembangkan, mendapatkan ataupun menggunakan para pegawai dengan sesuai dari beban kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nama saya Cindy Kusuma Wardani, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan portofolio pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama ada biodata pegawai. Biodata pegawai berisikan data-data pegawai yang di dalamnya berisi nama, alamat, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, sampai pendidikan terakhir. Yang kedua, ada sejarah kepangkatan atau jabatan. Sejarah kepangkatan atau jabatan berisikan tentang guru atau pegawai dan apakah seorang guru tersebut pernah mendapat kenaikan pangkat atau jabatan. Yang ketiga, ada sejarah pendidikan formal. Data tentang pendidikan formal yang pernah dilakukan atau diikuti. Yang keempat, ada sejarah kepangkatan penjenjangan. Data mengenai apakah guru tersebut pernah mendapat referensi untuk melanjutkan pendidikan penjenjangan dari sekolah, pemerintah provinsi, atau kabupaten, dan gelar apa saja yang ingin diraih oleh guru tersebut. Yang kelima, ada penggunaan fasilitas. Pada bagian ini berisi mengenai fasilitas kantor apa saja yang digunakan dan dibutuhkan pegawai secara personal. Yang keenam, ada daftar keluarga. Data ini berisikan tentang daftar orang-orang yang masih dalam satu famili dengan pegawai. Yang terakhir ada sejarah hukuman atau penghargaan yang diperoleh. Semua rekam jejak mengenai hukuman maupun penghargaan yang diperoleh pegawai juga akan dicatat. Hal tersebut sudah menjadi satu bagian dari pengelolaan administrasi kepegawaian. Saya Tasya Rizka Rahmania akan menjelaskan mengenai merencanakan isi dan susunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Perencanaan isi dan susunan laporan seorang sekretaris harus bisa merencanakan dan menyusun laporan dengan baik, dengan sempurna, dan komplit. Tidak boleh ada hal-hal yang diabaikan serta memasukkan hal-hal yang menyimpang serta laporan tersebut harus menarik. Berikut adalah urutan laporan formal. A. Halaman judul berisi laporan, nama pembuat laporan, nama organisasi, dan tahun pembuat laporan. B. Kata pengantar ditulis untuk menuntun pembaca memahami isi laporan secara umum. C. Daftar isi membuat rekapitulasi dari semua judul yang ada dalam laporan. D. Ikhtisar atau abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan informasi. Fungsi abstrak adalah untuk memudahkan pembaca mengetahui intisari laporan. E. Pendahuluan berisi maksud dan tujuan laporan, ruang lingkup laporan, sumber informasi, dan kapan tugas dilaksanakan. F. Isi laporan memuat dan fakta selengkapnya, yang disusun secara sistematis dari bab ke bab serta dibahas secara mendetail. G. Kesimpulan merupakan catatan akhir dari hasil pembahasan data. H. Saran berguna untuk penyempurnaan perbaikan atas pelaksanaan tugas yang telah dijalankan. I. Lampiran berisi data primer yang diolah, pedoman wawancara, kuesioner,
data sekunder, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung validitas data dan proses penelitian. J. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber data sekunder, khususnya dari buku-buku baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Saya, Wiji Astuti Akmalia, akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap awal ini harus terjawab beberapa pertanyaan penting seperti hal apa yang akan dilaporkan, mengapa hal itu harus dilaporkan, kapan laporan akan disampaikan, data apa yang penting baik sebagai data utama maupun data pendukung. Dengan terjawabnya beberapa pertanyaan ini, maka akan dapat dirumuskan secara jelas latar belakang dan masalah laporan, tujuan laporan, target waktu laporan, data yang relevan untuk disajikan, dan sumber-sumber data. Yang kedua, ada pengumpulan dan penyajian data. Setelah itu, langkah berikutnya adalah merencanakan pengumpulan dan penyajian data. Dalam proses pengumpulan harus selalu mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Setelah dikumpulkan, kemudian data itu dikelompokkan, data nama yang menjadi bahan utama dan data pendukung atau penunjang dan penyajian data. Yang ketiga, sistematika laporan. Tahap berikutnya adalah menentukan bagian-bagian utama laporan atau lazim disebut sistematika laporan. Kemudian sub-sub bagian laporan yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat. Yang keempat, penulisan laporan. Pada tahap penulisan laporan harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara runtut, mudah dipahami, dan enak dibaca. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.